ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Halo teman-teman sekalian. Nah, pada saat ini saya akan sedikit bercerita mengenai beberapa tokoh ilmuwan terkenal yang teman-teman pasti udah kenal namanya, yang juga punya kontribusi besar dalam bidang teknik sipil. Ini melindaklanjuti salah satu feed dari Ajar Belajar, yang mana saya jadi salah satu kontributornya. Seperti teman-teman bisa lihatlah di page Instagramnya Ajar Belajar. Oke, tanpa perlu berlama-lama, saya akan mulai dari nama pertama, yakni Isaac Newton. Semua udah pasti kenal nih. Yang kedua adalah Robert Hooke. Saya pikir sebagian besar dari kita udah pasti kenal sama Isaac Newton maupun sama Robert Hooke. Dan yang ketiga yang gak kalah terkenal yaitu Euler. Euler ini udah sering banget kita kenal di fisika maupun di matematika. Nah, saya akan jelasin hubungannya dengan teknik sipil itu apa. Yang pertama, Newton. Aplikasi dari Newton itu bisa kita lihat di sini. Jembatan yang semegah ini, atau bahkan lebih megah daripada ini, misalnya jalan tol, itu bisa kita sederhanakan strukturnya menjadi seperti ini. Anggaplah ini balok yang kita tumpu di sini. Ini adalah suatu sistem yang paling sederhana, sendi dan roll, di mana sendi bisa menahan gaya vertikal maupun gaya horizontal, sedangkan roll cuma bisa gaya vertikal. Roll ini anggaplah seperti kursi roda kita yang cuma bisa menahan gaya vertikal. Sedangkan sendi ini let's say seperti sendi pintu ataupun sendi yang kita punya di pergelangan tangan misalnya. Oke? Nah, kalau kita udah bisa terjemahkan jadi hal yang simple seperti ini, akibat beban itu bisa berupa berat dari jembatannya sendiri, bisa berupa akibat kendaraan, berat sendiri, kendaraan misalnya membantu jadi beban. Oke? Ini adalah aksi. Karena aksi itu ada reaksi di sini. Gaya reaksi. Di mana gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Ini adalah hukum ketiga Newton. Sementara resultan dari semua ini harus sama dengan 0. Ini adalah hukum pertama Newton. Kenapa kita pengen di sini 0? Karena struktur ini adalah statis. Jika ini tidak sama dengan 0, berarti jembatan kita pasti goyang kemana-mana. Kita pengen jembatan itu tetap ada di sana. Makanya sigma F sama dengan 0. Dari situ kita bisa dapat gaya reaksinya sama dengan berapa akibat dari gaya aksi sendiri. Nah, dari situ juga kita bisa dapat momen, di mana momen itu adalah gaya dikali dengan jarak tegak lurusnya. Nah, ini bagian dari mekanika di fisika kelas 1 SMA nih kalau saya gak salah. Dan ini sesuatu yang menurut saya menyenangkan. Mudah-mudahan menurut teman-teman sekalian juga sesuatu yang menyenangkan. Nah, nama ilmuwan kedua yaitu Hooke. Kembali lagi ke kasus jembatan. Misalnya itu adalah penampang jembatan kita. Atau kalau saya mungkin simpulkan lagi, let's say bentuknya cuma kotak biasa. Nah, dari Robert Hooke sendiri mengenai teori elastisitas, dia menyimpulkan bahwa nilai tegangan pada satu massa ini adalah modulus elastisitasnya dikalikan dengan regangannya. Elastic modulus atau modulus Young nama lainnya dikali dengan regangan. Nah, ini hukum yang sangat penting. Kenapa? Karena sifat ini bisa dicari di lab. Dari situ kita bisa tahu balok kita atau apapun struktur kita bisa meregang sejauh apa dan tegangannya seperti apa. Di mana tegangan itu rumus yang paling sederhananya adalah P per A, gaya persatuan luas, atau nama lainnya adalah tekanan. Selain itu akibat momen bisa juga kalau misalnya ini berbentuk balok, M kali Y per I, di mana Y-nya sendiri itu adalah titik berat. Ini teman-teman juga pasti dapat di SMA. I adalah momen inersia. Nah, Y dan itu kita bisa cari tahu seperti di fisika atau matematika SMA. Sedangkan rumus ini sendiri adalah rumus untuk beam atau balok yang diberikan oleh Euler. Asumsi ini hanya bisa benar kalau mengikuti asumsi Euler untuk beam atau balok. Nah, that's why makanya saya nyinggung nama Euler tadi. Selain sifat beam ini sebenarnya masih banyak hal yang lain seperti bilangan eksponensial menurut si Euler.
Nah, itu banyak banget kita pakai di sipil, tapi kita bakal bahas di pertemuan lainnya. Nah, yang terakhir yaitu spring mass system seperti ini. Penjabarannya adalah seperti kasus yang sering kita lihat, pondasi yang tertanam di dalam tanah. Ini tanah nih. Tanah ini kita bisa buatin model dalam bentuk spring system seperti ini. Nah, di mana si pondasi ini adalah si M yang kita punya di sini. Jadi dari sistem yang ribet menjelimet ini kita bisa buat jadi sistem yang sederhana seperti ini, di mana teori Newton berlaku sigma F sama dengan M kali A kalau kita berikan gaya F yang dinamis, artinya F-nya ada terus-menerus dalam fungsi waktu. Jadi hukum kedua Newton berlaku di sini. Oke, demikian video ini teman-teman sekalian. Jangan lupa like dan juga subscribe Ajar Belajar kalau teman-teman suka video-video kita, dan silakan juga komen kalau mau bertanya, mau memberi saran, monggo, you're welcome. Dan stay tune ke konten-konten video saya yang berikutnya, oke? Well, stay safe, stay at home. See ya guys. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk mini tutor.